kadang-kadang yang mengurus sektor ini tidak memasukkan faktor keadilan. Saya beri contoh, Bang. Soal apa tadi Bang Karim menyebut misalnya bangunan jalan tol. Bangunan jalan tol itu dilakukan oleh investor hari ini. Mereka investasi, dapat izin, lalu investasi bangun jalan tol. Dengan ada pembebasan lahan. Iya. Lalu dibangunlah jalan tol. Pertanyaan, boleh nggak sih kabupaten-kabupaten, kecamatan, desa yang kelewatan jalan tol itu ikut punya penyertaan modal di situ? Kalau tanahnya tidak diakuisisi, tapi tanahnya dimasukkan sebagai penyertaan modal, boleh sehingga gak? Desa itu memiliki share di dalam jalan tol yang panjang ini. Sehingga ketika jalan tol ini menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dari jalan tol itu bukan hanya datang ke Jakarta bagi para investor atau internasional yang invest, tapi juga rakyat sepanjang jalan tol yang ratusan kilometer itu, mereka semua bisa mendapatkan faedahnya. Dan ketika kemudian ada dividen tahunannya bukan hanya berujung di kantor-kantor di Jakarta dan rumah-rumah di Jakarta, tapi biarkan dividen itu dirasakan juga oleh rakyat-rakyat yang ada di sepanjang jalan itu. Contoh nih, jadi bagaimana kebijakan tentang pembangunan itu dirasakan manfaatnya juga oleh mereka yang berada di kawasan-kawasan itu. Jadi begitu nilai itu dimasukkan, Bang, lalu aturannya dibuat yang sesuai. Teknisnya harus dibuat. Bagaimana aturannya sehingga, misalnya, kan kalau bikin jalan tol sebutlah pembebasan lahan 80 meter lebarnya, panjangnya sekian ratus kilometer. Itu lahan itu semua, Bang, kalau itu dihitung sebagai penyertaan modal dari rakyat dan hasilnya dirasakan oleh rakyat di daerah situ, maka mereka tidak hanya menjadi penonton atas kendaraan-kendaraan yang lewat di depan kampungnya, yang mereka sendiri belum tentu pernah naik tol itu. Tapi mereka akan merasakan kampung kami itu ini bisa dibangun, kenapa? Karena kami dapat 0,00 sekian persen dari manfaat ini yang kita rasakan. Yang kedua, contoh nih jalan tol aja deh. Rest area. Milik siapa, Bang, rest area itu? Coba milik siapa, Bang? Itu rest area itu, Bang, luar biasa. Orang kalau jalan tol nggak bisa pilih warung, Bang. Hanya ke rest area. Yang punya siapa? Orang Jakarta semua, Bang. Dan yang punya warung di kampung-kampung itu mati. Apa susahnya rest area itu dimiliki oleh koperasi-koperasi di kampung itu, di desa itu, di kabupaten itu, di kecamatan itu, sehingga mereka mendapatkan manfaat dari jalan tol ini. Jadi jalan tol ini bukan hanya sekedar orang-orang Jakarta yang punya kesempatan, yang dekat dengan pengambil keputusan, mereka tahu di mana letaknya jalan rest area. Di situ mereka beli tanah. Kemudian habis itu ribuan mobil akan mampir di tempat itu tiap minggu, Bang. Rakyat di sana